Pernyataan Joe Biden ini ditujukan kepada Indonesia, Tiongkok, dan tetangga Myanmar lainnya. Dilansir dari jpnn.com. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau respon negara-negara lain terhadap kudeta militer di Myanmar. Dia berpandangan bahwa seluruh bagian masyarakat internasional harus bertindak untuk menyelamatkan demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut. Kami Amerika Serikat akan mencatat siapa saja yang bersama rakyat Burma, nama lain dari Myanmar, di masa-masa sulit ini, ujar Biden Senin 1 Februari. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa pernyataan bosnya itu ditujukan kepada negara-negara tetangga Myanmar. Ini adalah pesan untuk semua negara di kawasan itu, ujar Psaki kepada wartawan di Gedung Putih. Menurut Psaki, Amerika Serikat telah melakukan percakapan intensif dengan sekutu-sekutunya mengenai situasi di Myanmar. Namun, dia ogah buka mulut saat awak media menanyakan apakah ada langkah selain sanksi yang tengah dipertimbangkan. Terpisah, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat Robert Menendez menyarankan Amerika Serikat dan negara-negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi kepada rezim militer Myanmar sampai mereka melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin terpilih. Politikus Partai Demokrat itu juga terang-terangan menuding militer Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di negara tersebut. Pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak pernah menetapkan kekerasan terhadap Muslim Rohingya sebagai aksi genosida. Dukungan untuk pemerintah sipil Myanmar juga diserukan orang nomor 1 Partai Republik di Senat Amerika Serikat, Mitch McConnell. Politikus senior yang memiliki hubungan dekat dengan Aung San Suu Kyi itu mengatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan tindakan mengerikan yang harus direspon secara tegas. Pemerintahan Biden harus mengambil sikap yang kuat dan mitra kami serta semua negara demokrasi di seluruh dunia harus mengikutinya dalam mengutuk serangan otoriter terhadap demokrasi, katanya. McConnell menambahkan bahwa Washington perlu membuat mereka yang berada di balik kudeta menanggung akibat dari tindakan tersebut. Sejauh ini, kecaman terhadap militer Myanmar hanya datang dari negara-negara barat dan kelompok hak asasi manusia HAM. Tiongkok, negara terbesar yang berbatasan langsung dengan Myanmar, hanya mengatakan akan terus memantau perkembangan situasi. Beijing selama ini diketahui memiliki hubungan baik dengan militer Myanmar. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan anggota ASEAN lainnya kompak mengambil sikap netral dengan hanya menyatakan keprihatinan atas apa yang terjadi. Sikap yang lebih permisif lagi ditunjukkan Bangladesh, tetangga Myanmar di sebelah barat. Meski prihatin atas apa yang terjadi, Dhaka juga mendorong rejim baru di Myanmar menghormati komitmen yang telah disepakati pemerintahan sebelumnya mengenai pemulangan pengungsi Rohingya. Bagaimana menurut Anda? Cina sudah dalam posisi siap tembak. Pak Prabowo, jangan diam terus. Dilansir dari Ermal, Banten. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acap kali diklaim oleh Cina. Cina sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus. Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, Cina kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau Coast Guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negara tirai bambu. Izin itu telah disahkan oleh Badan Legislatif tertinggi Cina, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah undang-undang penjaga pantai pada Jumat lalu, 22 Januari. Undang-undang dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim Cina. Undang-undang tersebut memungkinkan personal penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim Cina dan memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh Cina. Selain itu, undang-undang juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara sesuai kebutuhan untuk menghentikan kapal dan personil lain masuk. Bagi Indonesia, undang-undang ini merupakan ancaman.
Sebab Indonesia dan Cina terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara. Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara yang menjorok ke Cina. Sementara Cina mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada 9 garis putusnya. Singkatnya, bukan tidak mungkin penjaga pantai Cina akan menggunakan dasar undang-undang tersebut saat berhadapan dengan penjaga pantai Indonesia di Natuna. Kini, peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat dinanti. Ketua Umum Partai Gerindra itu setidaknya harus segera buka suara dan melancarkan aksi protes pada Cina. Prabowo juga bisa menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN lain yang turut bersinggungan dengan Cina. Tentu publik akan semakin kecewa jika Prabowo diam. Apalagi jika kembali beralasan bahwa Menhan tidak boleh banyak bicara karena kerahasiaan merupakan bagian penting dalam masalah keamanan. Kekecewaan itu sendiri merupakan akumulasi dari sikap diam Purnawirawan TNI Bintang 3 tersebut atas sejumlah kasus yang melibatkan Cina. Mulai dari penemuan Sikh Leader yang diduga milik Cina di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, hingga masuknya kapal survei Cina ke wilayah Indonesia tanpa menyalakan ais. Kegagahan Prabowo yang pada waktu kampanye Pilpres lalu menggebrak-gebrak meja seolah sirna saat berhadapan dengan Cina. Anak buah Prabowo bahkan lamban dalam merespon kedua ancaman kedaulatan tersebut. Setidaknya, dalam kasus ini Prabowo jangan lagi diam. Dia harus berdiri tegak di garda depan layaknya seorang penjaga kedaulatan negara. Mantan Danjen Kopassus itu harus lantang menyatakan protes pada Cina. Jangan malah bilang, kita cool, kita santai. Prabowo harus menjaga marwahnya agar tidak kalah terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang tegas dan berani menenggelamkan kapal asing pelanggar kedaulatan negara. Bagaimana menurut Anda?